sebel. Sebel kenapa sih? Ini nih, masa beli minuman nggak dikasih sedotan? Lipstik di bibir aku kan bisa hilang kalau pakai langsung seruput begini. Hei, sedotan plastik kan gak ramah lingkungan. Menggunakan sedotan plastik yang kemudian berakhir menjadi sampah, akibatnya jutaan sampah sedotan plastik mencemari lingkungan. Makanya, bawa sendiri sedotan stainless steel, lebih aman dari sedotan plastik. Atau bisa pakai sedotan bambu serta bahan lain yang ramah lingkungan. Menghentikan penggunaan sedotan plastik, langkah kecil yang akan berdampak besar dalam upaya menyelamatkan lingkungan hidup. Pintu teater satu Kekasihku Hayati, dibuka. kau yang kukenal adalah gadis yang sopan. Mama, saya di kuburan disiksa terus tahu. Cara yang kamu lakukan ke saya itu jahat. Sal, ada yang salah sama omonganku? Ayo ngaku, siapa yang sering banget nonton di bioskop? Kalau iya, kamu tahu nggak sih bioskop pertama di Indonesia? Ternyata nih ya, jauh sebelum Indonesia merdeka, bioskop sudah muncul di Batavia. Tepatnya di lapangan Pasar Gambir yang kini dikenal dengan Monas dan berdiri pada tanggal 5 Desember tahun 1900. Film yang diputar saat itu adalah Gambar Hidup, yaitu dokumenter pasangan Raja dan Ratu Belanda. Pemutaran film tersebut sebagai awal mula berkembangnya bioskop di Indonesia. Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Anda masih mendengarkan Pro 4, Suara Budaya Sulawesi Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi sahabat budaya dimanapun Anda berada. Kembali berjumpa di program Mosaik Budaya. Mosaik Budaya kali ini kita akan membincangkan tentang upaya meningkatkan UMKM lokal dengan destinasi wisata. Dan Alhamdulillah di studio sudah bersama narasumber kita Ibu Padila Duli, SIKOM MSI. Beliau adalah dosen S1 Pariwisata Unhas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi. Selamat pagi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak. Iya, saya panggil dengan siapa nih panggilan akrabnya?
Nah, panggil saya biasa Dila. Oh, Dila. Ya. Oke, baik. Bu Dila, berbicara tentang UMKM dan tentu dengan ada kaitannya dengan destinasi wisata, mungkin bisa sedikit memberikan gambaran ini seperti apa UMKM sendiri, khususnya UMKM lokal gitu, ya, dengan destinasi wisata yang ada di Sulsel ini. Baik, destinasi wisata menurut saya itu yang kita mau upayakan meningkatkan UMKM lokal. Pertama-tama di Makassar saja dulu Pak. Ya, di Makassar. Kelihatan ya. Waktu pengalaman saya pernah pergi di Maros, terutama di Jalan BTB ya, di dekat kantor Bupati itu saya lihat juga UMKM lokal banyak di situ. Nah, di situ juga agak-agak dekat dengan Bantimurung, tempat wisata yang lagi viral, yang lagi hits, Bantimurung dan Taman Liang-Liang, maksudnya Taman Prasejarah Liang-Liang. Tapi kini nih Taman Prasejarah Liang sudah diubah namanya lagi menjadi Taman Arkeologi Liang-Liang katanya. Itu menurut dari Dinas Pariwisata Kota Makassar dengan kerjasama Universitas Hasanuddin khusus di Fakultas Pariwisata. Menurut saya pertama-tama kita melihat UMKM lokal itu bagaimana sih kalau para anak-anak milenial zaman sekarang itu bagaimana cara kita mau meningkatkan sumber di tempat saya itu dengan baiknya dengan pakai pertama-tama kita melihat UMKM lokalnya itu bagaimana sih kalau untuk mendekati di para anak-anak milenial zaman sekarang itu bagaimana cara kita mau pertama souvenir, yang kedua sumber di tempat saya itu dengan baiknya dengan pakai pertama-tama kita melihat contohnya itu bagaimana wisatawan lokal atau untuk mendekati para anak-anak milenial zaman sekarang itu dengan UMKM lokal itu misalnya ada kreatif sedikit dengan UMKM lokal yang untuk mengenai di tempat wisata itu, seperti salah satu contoh yang pernah saya datang di sana di Bantimurung, banyak banget di sana tempat-tempat UMKM lokal itu yang lagi hits ya. Contohnya itu seperti ada souvenir kupu-kupu atau rakit dari tempat desa wisata itu. Dan terakhir ada juga tempat belanja yang lagi viral itu di TikTok kalau nggak salah itu tempat kayak gazebo tapi di situ untuk bisa tempat foto-foto untuk menyenangkan para wisatawan di dalam negeri maksudnya ataupun juga bisa menyenangkan di tempat wisata kayak seperti turis. Kadang juga banyak turis itu di sana selalu ada kata-kata dibilang di antara Makassar itu lebih tempat wisata yang dominan adalah di Bantimurung dengan yang pertama itu Ramang-Ramang. Katanya ada wisata lokal yang pernah tanya sama teman saya maupun teman saya juga kerja di sana sebagai pembantu UMKM lokal di tempat wisata itu. Dia bilang terus itu kata nyaman ke Bantimurung daripada ke Taman Prasejarah Liang karena kan Taman Prasejarah Liang itu belum terlalu viral dan belum diketahui seluruh Indonesia. Padahal ini sudah masuk di katanya global, UNESCO global kalau nggak salah. Menuju UNESCO global Geopark gitu. Betul. Beda dengan yang sekarang itu yang lagi hits yang kayak di Bantimurung atau Ramang-Ramang. Padahal menurut saya ini bagus yang untuk kalau memang untuk zaman-zaman anak-anak remaja, anak-anak sekolah atau yang kita punya anak sendiri dari orang tua juga bilang syukuri. Menurut saya lebih penting itu meningkatkan UMKM lokal di tempat wisata itu, Pak. Jadi memang hal yang paling mendukung sebenarnya untuk destinasi wisata itu adalah adanya UMKM yang menjadi branding daripada atau yang menjadi kesan lah bagi orang yang datang ke satu tempat wisata seperti tadi yang ada di Bantimurung yang dijelaskan oleh Bu Dila ya.
Nah, kalau melihat dari kolaborasi antara UMKM sendiri dengan tempat-tempat wisata itu sendiri memang sangat erat kaitannya ya, Iya, untuk betul. pengembangan destinasi itu sendiri. Nah, sebenarnya peran juga pemerintah tentu ada di sini. Tapi dalam hal edukasi yang berbasis potensi lokal, contohnya tadi di desa Ramang-Ramang itu mungkin karena dia sudah viral di TikTok ya. Iya, betul. Tapi mungkin dari sisi UMKM-nya belum terlalu kelihatan ya. Iya, Beda kalau betul, di kalau di Bantimurun tadi kan sudah banyak penjual souvenir. Iya, Nah, betul. kira-kira kedepannya ini untuk termasuk leang-leang ini yang masuk geopark dunia itu kira-kira apa kira-kira yang unik kira-kira yang bisa dijadikan sebagai untuk mendukung UMKM lokal di sana, Kak? Kalau di tempat wisata itu yang paling unik menurut saya Pak, kalau bisa souvenir. Ya, souvenir ya. Ya, souvenir mungkin ya orang rata-rata biasa banyak suka karena biasa yang dia pakai di rumah atau dia dipakai selama di kampus. Apalagi itu ada misalnya anak-anak sekolah yang suka sejarah kayak situs-situs apa ya? Purbakala. Ya, purbakala mungkin lebih ke souvenir menurut saya Pak. Iya, lebih ke souvenirnya ya. Iya. Atau mungkin ada pendekatan kuliner juga ya. Ya, Misalnya mungkin bisa. kalau di daerah Malino itu kan ada khasnya tersendiri kalau kita datang dari Malino. Ya, betul Pak. Oke, baik. Sebelum kita lanjut, kita hadirkan dulu persembahan satu kelong berikut ini.
Persamaan kita di Mosaik Budaya. Nah, Bu Dila tadi sudah banyak hal menjelaskan tentang beberapa tempat wisata yang memang perlunya dukungan daripada UMKM itu sendiri terkait dengan destinasi wisata ya. Iya. Nah, kalau melihat sinergi antara UMKM dan juga tentu dengan destinasi wisata itu, mungkin untuk meningkatkan UMKM lokal ini melalui destinasi wisata, kira-kira pendekatan apa nih yang tepat untuk masyarakat dan juga para pelaku usaha ini kan? Mengenai promosinya ya Pak. Betul. Kalau menurut saya Pak, mungkin bisa melalui di media sosial. Kalau misalnya di tempat wisata itu, kalau di tempat biasanya kalau nggak salah Pak, pernah saya datang ke tempat wisata di Pangkep, namanya tempat kayak water park begitu Pak. Jadi di situ ada jenis tempat mengelolanya, kalau nggak salah pihak mengelolanya bisa untuk langsung jadi tempat promosi digital di sana Pak. Dia bisa mengembangkan juga UMKM lokal, terutama yang masih standar begitu Pak. Seperti kalau
misalnya ada kita lagi bikin kreatif begitu kayak kayu atau untuk mendapatkan souvenir atau misalnya lagi mengenai tempat apa ya itu untuk permainan-permainan anak biasa kan di tempat itu didefinisikan bikin kayak khusus untuk kreatif masa-masa remaja begitu Pak. Itu promosi tempat itu. Tapi kalau sekarang kalau dilihat biasanya sudah memasuki di promosi digital dengan mengembangkan produk itu bagaimana caranya di tempat wisata itu. Yang ketiga bisa juga melalui lewat di duta wisata. Duta wisata yang lagi misalnya salah satu contoh itu duta wisata Makassar. Yeah. Misalnya kita bisa mengembangkan UMKM lokal yang kita lagi mau bikin suasana kayak seperti cemilan-cemilan lah untuk tempat wisata itu. Misalnya yang di CPI di dekat-dekat pantai apa istilah namanya Lego-Lego kayak kalau salah ya. Misalnya salah satu contoh makanan khas Makassar, pisang ngepek, ya makanan-makanan kuliner dan lain-lain itu kan masih bisa ditingkatkan lagi untuk di tempat lokal di tempat Makassar karena kan makanan khasnya Makassar juga itu kan namanya juga produk kreativitas untuk bagi masyarakat juga menurut saya gitu Pak. Jadi lebih pada promosi bersama dalam hal pemasaran digital ya. Iya betul Pak. Nah kalau dari sisi pelatihan dan UMKM sendiri itu sebenarnya apa yang perlu dikembangkan dalam hal mungkin supaya apa namanya tadi itu kayak souvenir ini bisa lebih bernilai tinggi gitu kualitasnya dari produk-produknya karena kan banyak juga nih yang destinasi wisata terus ada menyediakan UMKM-nya di situ tapi produk-produk yang dihasilkan dari UMKM ini tidak begitu istilahnya ya hanya sekedar cindera mata tapi tidak bertahan lama gitu kayak misalnya gantungan kunci biasanya kan begitu ya. Iya, betul. Nah kira-kira apa nih yang perlu dibenahi lagi dalam hal UMKM sendiri ini? Betul Pak, biasanya kan ada juga orang kayak bosan begitu jadi cuma souvenir pulang-pulang bawa itu saja. Itu aja gantungan kunci. Mungkin kalau menurut dari saya, misalnya salah satu contoh saya lagi mau UMKM lokal, mungkin lebih ke kreativitas. Misalnya saya ini orang Pangkep aslinya Pak. Misalnya saya pergi di tempat wisata itu dan bagaimana caranya menciptakan UMKM lokal saya itu mungkin ke kreatif saya sendiri seperti contoh saya lebih suka kayak kerajinan tangan begitu. Kita membuatkan kayak kerajinan seni misalnya bunga untuk bisa pakai wisatawan dan lain-lain begitu. Biasa kan misalnya orang di tempat wisata itu salah satu contoh yang lagi di situ ramang-ramang ya Pak. Di situ bagus tempat gazebo kalau menurut saya itu bisa ditingkatkan UMKM lokal di situ bisa bikin kayak gazebo kuliner yang paling ringan di sana banyak kalau nggak salah di souvenir atau dia cuma kayak kue tradisional Pak. Tapi kalau misalnya sebagai warung, warteg itu jarang ya di situ. Dia cuma membuatkan kayak kuliner atau tempat yang apa ya? Itu cuma hanya tempat-tempat foto begitu saja Pak. Kalau mungkin saya bagusnya itu mungkin makanan-makanan berat ya seperti kuliner yang lagi bagus di Makassar. Salah satu contoh makanan-makanan kuliner lah seperti ikan bolu atau coto Makassar, sop saudara. Mungkin para wisatawan tidak jauh dari situ untuk bisa cari makan Pak menurut saya. Jadi paling tidak satu kali datangi tempat wisata dia sudah bisa menikmati beberapa kuliner khas ya. Betul. Kayak misalnya tidak perlu lagi datang ke kotanya Makassar untuk betul. mendapatkan itu merasakan kuliner khasnya seperti palu basah atau coto.
atau saudara. Nah, kalau lihat juga bahwa peran daripada UMKM itu dalam hal destinasi wisata yang bersih dan ramah lingkungan, tentu ini juga sangat penting. Sebuah destinasi itu dikunjungi orang karena kebersihannya, karena kemudian lingkungannya yang sangat mendukung. Kira-kira dalam hal UMKM sendiri ini apa kira-kira perannya untuk mendukung hal ini, untuk destinasi wisata yang bersih dan ramah lingkungan? Salah satu contoh pernah saya datang di tempat wisata itu Pak, di sana di Tonasa namanya Sumpabita. Oh, Sumpabita. Ya. Tempat di situ pernah saya penelitian waktu saya S2 penelitian kecil-kecil. Di situ bahkan ramai banget datang di sana Pak. Cuma wisatawan lokal atau memang lagi dekat-dekat dari rumahnya. Dan sekarang sudah dijulukan desa wisata Pangkep. Tapi kalau menurut saya mengenai fasilitas di sana itu masih belum teratur Pak. Ya, dan toiletnya juga kadang tidak bersih, biasanya juga tidak menyala airnya. Dan lebih parahnya juga biasa ada sedikit kesalahan begitu kayak lambat. Misalnya kami salah satu contoh wisatawan di data tempat itu, tiba-tiba ada pihak pengelolanya bilang begini keadaan lagi rusak atau apa. Kalau misalnya menurut saya mungkin bisa diberitahu sebelum kita masuk di tempat itu. Dan salah satu contoh yang pernah saya masuk ke sana itu UMKM di sana nggak ada sama sekali Pak. Ya, padahal kalau misalnya kan anak-anak mungkin biasa butuh jajanan atau butuh cemilan dan lain-lain. Biasanya kalau orang dewasa juga butuh apa kuliner kalau di tempat wisata itu. Di dalam situasi memang sangat bagus dan bagi saya lingkungannya ramah banget, bersih Pak. Cuma fasilitasnya belum memadai. Dan pihak pengelolanya juga belum belum bisa teratur di tempat wisata itu. Kadang kita datang tempat di sana, dia lambat beritahu kita bilang, oh begini ada kerusakan, ada sesuatu hal yang jangan sampai kita lagi tiba-tiba jatuh atau bagaimana begitu Pak. Dari sisi safety-nya. Nah, memang antara destinasi wisata dengan UMKM itu ibaratnya kayak mata uang yang tak bisa terpisahkan ya. Artinya ketika ada destinasi wisata harus juga ada UMKM di dalamnya ya, supaya ini saling mendukung satu sama lain. Karena itu tadi jangan sampai orang datang jauh-jauh misalnya ke salah satu destinasi wisata tapi sama sekali tidak ada yang bisa dirasakan oleh pengunjung, mungkin karena misalnya kelaparan atau mau bawa pulang oleh-oleh, tidak ada oleh-oleh. Nah itu jadi orang hanya sekedar datang menikmati keindahan alam aja tanpa membawa sesuatu yang bisa membuat destinasi itu lebih banyak lagi dikunjungi orang lain. Nah, kalau melihat dari sisi pengelolaan ya, mungkin ada beberapa memang tempat wisata yang memang sudah ideal dalam hal pengembangannya mengaitkan dengan UMKM sendiri, tapi ada juga yang belum. Nah, kira-kira ke depannya ini beberapa destinasi yang ada di Kota Makassar ini yang sebenarnya layak sekali untuk menjadi salah satu destinasi yang lebih ramai lagi kira-kira dari sisi pengunjungnya ya, baik itu lokal maupun mancanegara. Nah, untuk ke depannya ini apa yang harus diperhatikan ini dari sisi UMKM-nya nih, khususnya menurutnya Kak Dila itu apa yang sesuatu banget yang bisa dilakukan oleh pelaku UMKM sendiri untuk mengembangkan destinasi wisata lokal? Salah satu contoh saya pertama mungkin lebih kreativitas produknya Pak. Yang kedua mungkin lebih bisa memilih tempat yang mungkin lagi tempatnya yang bagus, yang ramah lingkungan dan bukan walaupun bukan yang viral tapi yang lebih nyaman begitu Pak. Dan terakhir itu kalau bisa mungkin lebih ke kreatif seperti kita lagi misalnya belum tersewa tempat, mungkin bisa
lebih memilih kayak di pinggir jalan atau stand-stand, kayak kita bikin lagi stand-stand pada kompak-kompak. Misalnya saya sama teman saya yang melakukan UKM di tempat penjual itu, misalnya saya lagi menjual keripik pisang. Ya mungkin lebih ke lebih meyakinkan wisatawan itu bikin sesuatu yang belum ada di tempat wisata itu sebelumnya. Kalau misalnya ya kreatif sedikit kayak mengenai foto di tempat wisata, kalau bisa ditempel di tempat stand kami juga begitu. Maksudnya lebih ke cantik dan ceria gitu, sesuai dengan tempat wisata. Oke. Tempat wisata itu. Jadi ada semacam semacam labeling lah ya. Iya, betul, labeling. Oke. Nah, kalau dari sisi akademisi, mungkin teman-teman dari Unhas kira-kira nih peran apa yang sudah pernah dilakukan untuk membantu UMKM dan juga salah satu destinasi wisata untuk lebih berkembang lagi nih? Seperti apa yang biasa dilakukan teman-teman dari Unhas? Biasanya sih kalau ada kegiatan-kegiatan mahasiswa baru, tahun lalu itu sempat kami juga sama-sama dengan mereka kayak mempromosi tempat wisata, karena kami juga dari jurusan pariwisata juga. Iya, kita cuma hanya promosi yang lagi viral, yaitu di tempat ramang-ramang, di mana-mana selalu ada tempat lagi viral di ramang-ramang. Ya itu salah satu contoh kami membawa mereka ke kunjungan lapangan, istilah namanya kunjungan lapangan bagi kita, biar mahasiswa juga tahu tidak hanya kita melakukan teori di dalam kelas. Saya yakin mereka juga agak-agak bosan begitu kalau hanya di dalam kelas, karena kita nih profesi kita ini hanya di pariwisata. Kalau bisa ya mungkin ada di praktik di luar, biar mereka juga ada wawasan luas nanti, atau mungkin mereka juga sudah ada titik judul tugas akhir mereka bilang, misalnya saya dapat tema ini, alhamdulillah bersyukur juga. Kalau dapat, kalau enggak ya enggak dapat, bagaimana. Kami motivasi sebagai dosen pariwisata untuk mahasiswa pariwisata, kalau misalnya lebih ke praktek, menurut saya itu lebih suka ke kunjungan lapangan begitu Pak, daripada di dalam kelas terus, karena mereka pasti antusias juga untuk melihat sesuatu, terutama mereka ada tiba-tiba mengenai judulnya UMKM lokal. Nah, bisa mereka teliti bagaimana tempat wisata itu, apakah ramah lingkungan untuk sebagai UMKM lokal atau nggak salah. Itu mungkin Pak. Baik Bu Dila, sebentar kita akan lanjut lagi perbincangan kita. Kita kembali hadirkan dulu persembahan lagu. Tadi Bugis kami hadirkan kembali lagu Makassar. Kali ini dari Asari Sitaba, Kak Erono. Lalu salah pai parina
Pokoknya sekarang kita nabung. Kalau uangnya udah kekumpul, kita keliling Indonesia. Setuju. Mama, iya Randi tos di Jogja. Mending bagus pisan. Bu, Raya sama teman-teman udah sampai nih di Labuan Bajo. Cantik banget. Ibu harus lihat deh. Bunda, Gaga ini lagi di Ambon. Sebentar lagi Gaga sama teman-teman sampai di Bandaira. Wah, bagus banget. Sekarang saya percaya kenapa Sultan Syahrir pernah bilang jangan mati sebelum ke Banda Neira. Bersyukur banget kita nggak milih luar negeri buat liburan ini. Kalau belum semua kita datengin, tapi Indonesia keren banget ya. Buka mata kita dan lihat sekeliling. Begitu beruntungnya kita bisa jadi warga negara Indonesia. Bahkan kamera pun tak kuasa untuk mengabadikan indahnya negeri ini. Tahukah kamu, ternyata korek api ditemukan dari ketidaksengajaan. Menurut Charles Darwin, api adalah pencapaian terbesar manusia setelah bahasa. Sebelum penemuan korek, api umumnya dibuat dengan batu flint dan besi atau bor tangan. Kemudian pada 1828 ditemukan korek api tradisional yang masih mengandalkan bahan kimia dan berisi vial kaca berisi asam sulfat dibungkus dalam kertas seperti korek Prometheus. Korek api ini dinyalakan dengan cara menghancurkan vial kaca. Namun dari segi keamanan, korek ini tidak cukup aman karena mengandung asam sulfat yang sangat korosif dan berbahaya bagi kesehatan. Pada saat yang sama, seorang apoteker Inggris bernama John Walker sedang bereksperimen dengan bahan kimia. Saat ia mencoba membersihkan ujung stik tersebut dengan menggaruknya di sepanjang tepian perapian laboratorium, terjadi sesuatu yang mengejutkan. Stik tersebut tiba-tiba terbakar dan menyalakan api. Walker menyadari bahwa reaksi gesekan stik dengan permukaan kasar kertas pasir di sekitarnya telah memicu percikan api. Inilah saat penemuan korek api modern pertama kali terjadi. John Walker merancang korek api yang terbuat dari stik karton yang dilapisi campuran tersebut. Ketika stik digosokkan ke atas permukaan kasar seperti kertas pasir, gesekan tersebut memicu reaksi yang menyebabkan api muncul. Pada 1827, ia mulai menjual Conrives, yaitu stik karton dilapisi campuran kalium klorat dan antimon sulfida yang akan menyala ketika digoreskan pada selembar kertas pasir. Setelah kematian Walker pada 1859, ia diakui sebagai pencipta korek api gesek pertama di dunia. Sana buta masunggu anjo tuma butana tutuiri pangadaka sungguh minang sakit rimpungan menten sesak bala lumpuh baji asemi kapan dipuji kemajuanna rimalinoki randu-randu ribilik-biliki singkah ribarong-dongki jene-jene ribajengki megang-megang anjori benteng sumba opu asek rebala adaka ri Sulawesi Selatan serepi poleri katangka kuburutu baranika malomba side matawang
sailena tala satu maputana rimalino ki randu ribilik-bilik ki sengka riba rombong ki jene-jene riba jengki megang-megang anjori benteng sumba opu asek rebala adaka di Sulawesi Selatan serepi puling rikatangka kugurutu baranita imalomba side matawan imalomba side matawan imalomba side matawan. Pro 4 92,5 FM. Suara Budaya Sulawesi Selatan. Baik, sahabat budaya, masih berlanjut kebersamaan kita di Mosaik Budaya. Tentunya masih bersama narasumber kita. Kali ini kita masih membahas tentang UMKM dan juga destinasi wisata. Nah, melihat beberapa hal yang terkait dengan destinasi wisata itu sendiri, mungkin ada hal yang ingin disampaikan Bu Lila terkait dengan destinasi wisata ini, kemudian pengembangan UMKM lokal. Ya, silakan. Contoh-contohnya ya, menurut saya Pak, mengenai UMKM lokal saat ini, kalau masih dipandang masih belum, misalnya kalau ada di Makassar, kita bicara saja di tempat Makassar saja bagi UMKM lokal. Kalau menurut saya mungkin salah satu yang mengembangkan destinasi wisata yang melalui UMKM lokal itu, kita cuma tinggal saja mempromosikan kreativitas kita, produk apa yang kita mau menjalankan, misal biar wisatawan itu lebih tertarik ke kita juga, lebih tarik juga di tempat wisata sesuai ramah lingkungannya juga. Kalau menurut saya itu contoh lagi, dikaitkan dengan misalnya ada acara event yang mengenai pariwisata seperti yang lagi terkenal itu di Makassar itu apa ya, F8. Di situ sudah banyak memandang UMKM lokal dari segi daerah, dari segi kota. Menarik lagi juga, ada mahasiswa UNAS juga yang bukan dari pariwisata, biasanya juga ada dari Fakultas Hukum, Ekonomi dan Sospol. Itu orang bisa merakit semua untuk produknya begitu. Misalnya kita mau di tempat di pinggir jalan atau di mana saja yang lebih kita menarik di tempat itu, atau menarik wisatawan yang melihat kita ini UMKM kita sebagai UMKM lokal yang bagus di Makassar. Selanjutnya yang terakhir lagi, untuk meningkatkan daya pemikiran kita sebagai pengelola UMKM lokal, walaupun hanya UMKM yang hanya menengah standar saja, ya penting ya lebih ke usaha saja. Misalnya kita usaha makanan khas Makassar itu keripik pisang atau roti maros. Ya itu juga kita bisa mempromosikan di tempat wisata yang di tempat misalnya ada acara event-event di Makassar. Ya itu juga bisa kita tempatkan di tempat itu, walaupun ya cuma hanya memandang di tempat kota, mungkin lebih bagus dan lebih
lebih berusaha dan beraktivitas juga sebagai UMKM lokal. Bagaimana caranya meningkatkan upaya kita sebagai wisatawan yang lainnya. Mungkin itu saja, Pak. Baik. Dan terima kasih pada kesempatan kali ini sudah hadir bergabung bersama Pro 4 ya, berkaitan dengan meningkatkan UMKM lokal dengan destinasi wisata. Terima kasih Bu Fadila Duli, dosen S1 Pariwisata Unhas, dan semoga obrolan kita kali ini semakin memberikan semangat bagi pelaku UMKM ya untuk lebih mengembangkan atau memberikan produk-produk yang lebih berkualitas lagi dalam hal mendukung pengembangan destinasi wisata itu sendiri. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.